biasa dipanggil Cau. Sekarang 28 tahun dan asli Bandung juga sebenarnya, tapi kalau papa ada keturunan Panjalunya, Ciamis, dan mama Banten. Aku seorang fotografer mungkin ya, dan aku lebih banyak bekerja di bidang fotografi makanan dan minuman. Kalau dalam bekerjanya itu food fotografi, tapi ketika untuk berbuat atau hobi gitu ya, aku lebih suka untuk foto kebudayaan tradisional dan mungkin tentang perjalanan aku sendiri kayak gitu sih. Barusan kita sudah mengenal ya narasumber yang akan kita wawancara hari ini. Sekarang kita langsung aja mulai wawancaranya. Halo, kenalan lagi kita. Kalau kakak kesibukannya untuk sekarang apa aja kak? Aku kesibukannya sebenarnya secara reguler di sini aja, di Patali Coffee di Jalan Gandapura itu aku in-house fotografer, tapi secara pergerakannya lebih ke arah mungkin bisa dibilang kreatif director gitu, mendirect brandnya tentang pergerakan kreatifnya gitu, mau kemana kayak gitu sih sebenarnya. Mulai aja ya kak. Boleh. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan media sosial pada tahun 2025 Hmm. ini, gimana kakak melihat posisi seni budaya lokal dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya kak? Hmm. Uh, Mungkin di tengah manusia yang sekarang sudah ngeklaim bahwa dirinya adalah makhluk yang modern gitu ya, mungkin posisi seni budaya dan mungkin khususnya kebudayaan tradisional itu tuh udah mulai dilupain gitu ya. Bahkan sebenarnya kan budaya nggak berbicara tentang sesuatu yang besar gitu, hal-hal yang terjadi seperti tarian gitu, tapi budaya juga berbicara tentang perilaku keseharian manusia-manusianya. Mungkin kalau kayak di Bandung itu dulu tuh sempat ada sebuah budaya kayak punten tuh izin lewat ya, atau apa namanya, alewo tuh baik, sering bertanya terhadap sesama, kayak kita nggak kenal tapi saling lewat, kemana gitu, biasa kak dia, padahal nggak kenal dan nggak tahu siapa gitu. Nah itu tuh budaya-budaya yang kayaknya udah hilang dan nggak tahu kenapa gitu ya, kayak pamali gitu. Nah cuman kan emang kondisinya seperti itu ya. Cuman untuk saat ini mungkin aku rasa kayaknya spirit kebudayaan tuh udah mulai kembali lagi gitu ya, khususnya tentang spirit tentang hubungan kita gitu sebagai masyarakat adat yang masih ada gitu. Karena waktu aku kemarin ke upacara adat namanya Ngertakeun Bumi Lamba, itu tuh upacara adat di Tangkuban Perahu yang dihadiri banyak masyarakat adat gitu ya, dari mulai Minahasa, Dayak, Sunda Wiwitan, bahkan Baduy juga datang gitu ya, Baduy luar. Nah itu juga divalidasi oleh teman aku yang waktu itu ikut ke upacara tersebut. Kita berdua sama-sama memvalidasi bahwa sense atau rasa yang hadir ke kita itu ketika berada di sana adalah tentang semangat kembalinya masyarakat adat gitu, kembalinya tentang tatanan kebudayaan Nusantara yang mungkin akan digunakan kembali, cara hidupnya, cara menghormati alamnya, cara bersosialisasinya, cara berkomunikasinya, itu tuh kayak akan kembali lagi gitu. Karena speech yang orang-orang ini lakukan adalah tentang kembalinya kebersatuan Nusantara gitu, sebagai sebuah kesatuan yang banyak kebudayaan yang bersatu dalam satu teritorial gitu. Sebagai seorang fotografer yang mendokumentasikan seni budaya, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menyampaikan pesan kemanusiaan melalui karya kakak kepada generasi muda yang lebih akrab dengan konten cepat dan instan? Ya, tantangan terbesarnya males sama belum gajian karena nggak bisa jalan-jalan. Nah itu sebenarnya lebih ke tantangan secara internal gitu ya. Mungkin hal-hal yang aku dokumentasikan tuh terkait tentang perjalanan diri aku juga mengunjungi semua banyak tempat-tempat terjadinya kebudayaan itu gitu. Cuman kalau tantangan yang tadi dibilang dikorelasikan dengan anak muda sekarang yang lebih suka konten cepet gitu ya. Kalau misalkan tantangan secara eksternalnya gitu ya, karena kan konten-konten atau foto-fotografi tentang budaya itu terkait dengan mengkomunikasikannya kembali
kebudayaan yang masih berlangsung gitu ya kalau aku sendiri. Nah, tantangannya adalah ke anak muda sekarang, gimana cara aku ngemas nih konten untuk dikomunikasikan ke anak muda sekarang gitu, yang lebih relevan, yang lebih masuk terhadap skenanya. Karena kan sebenarnya banyak orang tua zaman dulu yang bilang kalau susah lah anak sekarang mah suka nggak mau kenal gitu sama kebudayaan. Sementara kalau di kepala aku hal itu akhirnya terbalik, jangan-jangan bukan anak mudanya yang susah tapi budayanya sendiri yang harus mengartikulasikan cara ngomongnya, mengartikulasiin cara berkomunikasinya sehingga bisa diterima lebih oleh anak muda sekarang yang mungkin secara cara hidupnya tuh udah gue modern banget bro gitu, gue bergerak secara rasional gitu gue gak ngerti mitos, gak ngerti apa apa tuh namanya Pak pamali gitu kayak gitu tuh. Sekarang pertanyaan ketiga Kak, apakah Kakak pernah mengalami dilema ketika harus menyampaikan subjek dari komunitas adat atau budaya tertentu di media digital, terutama terkait penghormatan terhadap martabat dan hak-hak mereka? Lalu bagaimana Kakak menghadapinya? Sebenarnya kalau dilema etis terkait martabat, aku tuh lebih ke arah dilema ketika ngepost foto gitu ya, hasil karya dari perjalanan yang aku tempuh adalah tentang karena yang mostly yang kebudayaan yang aku share gitu ya, yang aku fotografikan, yang aku abadikan dalam foto itu teh lekat erat banget kaitannya sama tentang kepercayaan Nusantara itu sendiri gitu. Nah, ketika ngomongin kepercayaan di sini tuh mungkin aku bisa bilang punten gitu ya, agak sensitif gitu ya, tentang kepercayaan. Makanya aku sangat berhati-hati dalam mengkomunikasikannya, walaupun aku sangat percaya semua kepercayaan yang ada di muka bumi ini mah semua mengkomunikasikan hal baik gitu. Cuman pada akhirnya yang terjadi di kita di Nusantara, di Indonesia hari ini adalah tentang labelitas salah dan benar gitu. Kayak kepercayaan ini salah, kepercayaan ini benar, padahal menurut aku nggak ada yang salah yang benar, itu teh benar-benar hal yang bias buat dibicarain itu. Makanya ini pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak, bagaimana peran fotografi budaya bisa menjadi jembatan untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi sekat-sekat intoleransi yang belakangan ini kembali mencuat di berbagai daerah Indonesia? Sebenarnya aku juga belum proven gitu buat si fotografi yang aku lakuin selama ini teh apakah proof bahwa ini teh works gitu ya dalam menjaga kelestarian budayanya. Cuman pada akhirnya ya ini mah hanya upaya aku gitu dalam hal yang aku percaya harus diperjuangin. Cuman kalau dibilang keberfungsiannya maksimal atau enggak, aku rasa kayaknya fotografi teh dapat berfungsi secara maksimal gitu daerah ini teh untuk mengkomunikasikan itu semua, karena kan sebenarnya banyak banget platform sosial media yang menaungi dan bisa upload tentang foto video gitu ya terkait ini semua gitu, apalagi aku teh mostly dikemasnya foto dan ya video beberapa gitu. Jadi mungkin si media ini, sosial media ini bisa membantu memperluas cakupan penyebarannya gitu. Jadi aku rasa kayaknya efektif sih kalau fotografi gitu. Terlebih kayak yang tadi aku bilang, ketika orang-orang kalau ngobrol langsung sering terjadi tentang perdebatan yang patonggong-tonggong gitu ya, yang berbeda perspektif. Nah mungkin peran fotografi juga bisa hadir di sini gitu, kayak ngisi celah ke kesalahpahaman itu gitu dengan narasi yang baik, dengan pesan-pesan dari foto yang baik yang mungkin ngisi kekosongan dari perdebatan yang akhirnya tidak berujung itu kita isi pakai komunikasi secara halus lewat karya fotografi gitu. Ya, sekian teman-teman untuk wawancara kali ini. Terima kasih Kak Lutfi sudah mewawancarai. Kayak dejavu. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih tentang wawancara bersama dengan Kak Lutfi. Jadi kita juga udah mengenal Kak Lutfinya, terus kita juga udah mengenal karya-karya yang dibuat oleh Kak Lutfinya. Nah, nggak cuma mewawancarai narasumbernya doang, tapi kita juga wawancarain salah satu pengunjung coffee shop yang mungkin setiap datang ke sini tuh pasti ngelihat karya-karyanya Kak Lutfi di depan sana. Gitu. Mau kita tanyain aja langsung karena orangnya ada di sini. Halo. Perkenalan dulu dong Kak, namanya siapa?
Nama saya Gali, salam kenal semuanya. Oke, langsung kita tanyain aja kali ya. Nah, sebagai orang yang sering lihat karyanya Kak Lutfi ini gimana nih respon kakak? Apakah kakak menikmati kak atau bagaimana? Cukup menikmati ya, soalnya saya jadi tahu budaya-budaya khususnya Sunda ya, Iya. yang belum saya ketahui sebelumnya. Entah itu dari pakaiannya, upacaranya, dan lain-lain. Dan juga mungkin karyanya Kak Lutfi ini bisa menjadi salah satu media buat, karena kan anak-anak zaman sekarang tuh stigma untuk budaya tuh kayak norak gitu ya. Oke. Mungkin itu salah satu cara untuk bisa menghilangkan stigma itu di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Saya tuh belum tahu ternyata ada pakaian adat Sunda yang seperti itu, yang dipakai di upacara tertentu, dan lain-lainnya mungkin ya. Salah satunya mungkin itu yang saya. Mungkin kayak gitu dulu aja wawancara sama Kak Galinya. Mungkin penonton yang di sana juga udah bisa tahu ya tentang gimana dampak yang Kak Lutfi buat terhadap orang-orang sekitar yang mungkin melihat karya-karyanya Kak Lutfi. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.